Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Rama Febrian. Saya berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi jurnalistik. NIM saya 1122511000147. Di video ini saya akan menceritakan pengalaman magang saya di media Ecobis.Asia yang berlangsung sejak 1 November 2025 sampai 31 Januari 2026. Sebelumnya, saya akan menjelaskan profil media tempat magang saya, Ecobis Asia, yaitu platform digital yang didedikasikan untuk energi terbarukan, ekonomi hijau, pasar karbon, dan bisnis berkelanjutan di Indonesia dan seluruh Asia. Platform ini mulai aktif pada tahun 2024 dan menyajikan berita, analisis, opini, serta informasi kebijakan terkait transisi energi dan keberlanjutan. Dalam operasionalnya, Ecobis.Asia bekerjasama dengan Petromindo, yaitu perusahaan penyedia informasi sektor energi dan pertambangan. Ecobis Asia hadir sebagai ruang informasi yang menghubungkan dunia ekologi dengan dunia bisnis, sejalan dengan slogan yang diusungnya, yaitu Bridging Ecology and Business. Fokus pemberitaan media ini mencakup isu-isu strategis seperti lingkungan, kehutanan, transisi energi, pengurangan emisi karbon, pengelolaan sumber daya alam, dan lain sebagainya. Media ini menyoroti berbagai perkembangan terkait kebijakan, inovasi, dan praktik hijau yang diterapkan oleh pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Berikut ini beberapa dokumentasi di tempat magang saya. Kegiatan yang saya lakukan selama magang di Ecobis Asia yaitu mempraktikkan kerja jurnalistik, mulai dari melakukan liputan, mengolah data atau informasi yang diperoleh, kemudian menulis berita atau straight news, editing, menyunting berita, memahami topik atau isu yang berkaitan dengan kebijakan redaksi media, foto jurnalistik, dan mempraktikkan teknik liputan, teknik menulis, wawancara doorstop, foto, video yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Lebih detailnya akan saya jelaskan beserta dokumentasi berikut ini. Dari masyarakat tidak ada pengaduan, diverifikasi dulu. Pada video ini, saya meliput Wakil Menteri Lingkungan Hidup. Peliputan ini tentang peresmian pos pengaduan masyarakat dan pos pelayanan perizinan dalam rangka revitalisasi pelayanan masyarakat di kantor Kementerian Lingkungan Hidup pada Jumat 7 November 2025. Kemudian saya meliput konferensi pers tentang penanganan radiasi cesium-137 di Lampung dan Surabaya, di Jakarta pada Selasa 11 November 2025. Di sini saya meliput seminar bertajuk Waste to Energy Investment Forum 2025 yang digelar CNBC dan Danantara Indonesia di Jakarta tanggal 19 November 2025. Narasumber yang hadir di sini antara lain Wali Kota Tangsel, Benjamin Daphni, kemudian ada Menko Bidang Pangan, Zulkifli Haslan, dan Wakil Ketua MPR RI, Edi Suparno. Dan ini wawancara doorstop Wali Kota Tangerang Selatan, Benjamin Daphni. Tangerang Selatan itu sendiri sudah sejak tahun 2009 PPA itu berdiri, dan sekarang kapasitasnya sudah. Kemudian liputan seminar tentang bersinergi mempromosikan hutan lestari dan keberterimaan produk hasil hutan Indonesia di pasar global, sekaligus penandatanganan MOU antara IFCC dan Kemenhut untuk kerjasama penguatan sertifikasi pengelolaan hutan dan hasil hutan. Baik di sisi pasar maupun Wawancara doorstop Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Hutan, Laksmi Wijayanti. Sistem verifikasi itu sudah di EU bahkan Begitu permintaan besar dari Jepang ada aja yang iseng-iseng gitu ya. Saya juga ikut terlibat dalam acara Global Carbon Summit 2025, yaitu konferensi tingkat tinggi yang digelar Ecobis Asia di Jakarta tanggal 26 sampai 27 November 2025. Di sini saya melakukan dokumentasi, fotografi, videografi untuk keperluan konten berita dan konten Instagram atau media sosial Ecobis Asia. Potensi perdagangan karbon di Indonesia itu sangat besar. Kenapa? Karena Indonesia itu memiliki luasan hutan terluas ketiga di dunia. Sangat mendukung dengan terbitnya Perpres nomor 110 tahun 2025. Minister of Sports Republic of Indonesia as he delivers the keynote address for this event. Silakan.
Republic of Indonesia on climate change and energy. Berikut ini adalah foto-foto atau dokumentasi magang saya. Selama magang ini, pengalaman dan pembelajaran serta keterampilan yang diasah yaitu menulis trade news, melakukan liputan, fotografi, videografi, mengolah informasi atau data yang didapat untuk dijadikan tulisan, menulis dan memahami isu atau topik sesuai kebijakan redaksi media seperti lingkungan, kehutanan, ESG, karbon, iklim, transisi energi, dan sebagainya. Dan ini adalah hasil karya yang terbit. Berikut hambatan dan solusinya. Hambatan ketika awal-awal magang yaitu kecepatan dalam menulis dan memahami topik atau isu terkait kebijakan redaksi media. Solusinya yaitu latihan menulis dan membaca isu-isu terkait kebijakan redaksi, yaitu seperti lingkungan, kehutanan, ESG, karbon, iklim, transisi energi, dan lain sebagainya. Hambatan lainnya yaitu mengolah informasi atau data yang diperoleh untuk ditulis menjadi berita. Solusinya, menerapkan teori yang sudah pernah dipelajari, mulai dari teknik penulisan, liputan, fotografi, piramida terbalik, 5W+1H, sesuai dengan kaidah jurnalistik. Kemudian menyesuaikan waktu magang dengan jadwal kuliah menjadi salah satu hambatan juga. Solusinya yaitu dikerjakan satu persatu hingga tuntas maksimal di hari yang sama menulis atau meliput dengan waktu terbit beritanya. Kemudian kendala keterbatasan kualitas kamera ketika liputan, solusinya menerapkan teknik fotojurnalistik dengan maksimal. Kemudian hambatannya mencari isu atau berita seputar kebijakan redaksi media. Solusinya yaitu menggali informasi tentang topik atau isu terkait, baik dicari dari sosial media ataupun Google, atau YouTube, atau seminar, webinar, dan lain-lain. Jadi, kesimpulannya, selama magang di Ecobis Asia, saya mendapat pengalaman yang sangat berharga, saya menjadi lebih paham alur kerja media daring, dan mulai terbiasa dengan peliputan, penulisan, dan penyuntingan berita. Pengalaman ini membuat saya lebih percaya diri, disiplin, dan dapat menjadi bekal untuk karir di bidang jurnalistik. Selanjutnya, dalam laporan ini, saya juga diminta menyampaikan saran untuk tempat magang. Jadi, program magang ini sudah berjalan dengan sangat baik, dan jika memungkinkan, ke depan beberapa kegiatan pembelajaran dapat terus diperkaya agar peserta magang mendapat pengalaman yang lebih luas. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Sugiharto Budiman, Editor-in-Chief Ecobis Asia sekaligus mentor saya, atas kesempatan, kepercayaan, ilmu, arahan, dan bimbingan yang diberikan kepada saya selama pelaksanaan praktikum magang jurnalistik. Terima kasih juga kepada Bu Fauzia Muslimah, dosen pengampu mata kuliah praktikum jurnalistik, atas bimbingan dan arahannya dalam perkuliahan serta penyusunan laporan praktikum jurnalistik. Terima kasih juga kepada seluruh tim redaksi dan rekan-rekan magang di media Ecobis Asia yang telah menemani, mendukung, dan membimbing saya dalam proses pelaksanaan magang. Semoga atas ilmu dan pengalaman yang saya dapat selama magang ini akan menjadi bekal untuk karir saya di bidang jurnalistik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.